Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pejuang P3K penyuluh perikanan atau maupun P3K formasi yang lain. Oke, pada hari ini saya akan mengulas mengenai contoh-contoh soal P3K penyuluh perikanan part 1. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit disclaimer bahwasanya soal-soal ini saya dapatkan dari berbagai macam referensi, ya salah satunya bagi teman-teman saya yang dulu pernah mendaftar ke P3K penyuluh perikanan, kemudian saya mencoba untuk menganalisis dan menyesuaikan dengan kisi-kisi Kemenpan RB dan dapatlah beberapa soal yang nanti kita akan lihat bersama. Oke. Selanjutnya apa sih Dolphin Brain? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu atau yang baru pertama kali mampir di channel ini, Dolphin Brain adalah salah satu bimbel khusus P3K maupun ASN ataupun CPNS yang mendaftar di formasi kelautan dan perikanan, baik untuk kementerian, kemudian pemerintahan provinsi maupun pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota. Jadi khusus untuk kelautan dan perikanan. Jadi kita hanya membahas mengenai formasi-formasi di perikanan. Kita membuat hanya untuk teman-teman yang mendaftarkan di sini gitu. Jadi memang kita tidak terlalu melebar atau tidak terlalu banyak hal yang kita bahas, cukup di sini. Kenapa kami buat ini? Karena tahun-tahun sebelumnya kami merasakan betapa sulitnya mencari materi dan soal-soal. Selain itu juga sepertinya belum ada nih bimbel yang membahas tentang kelautan dan perikanan. Seperti kita tahu bahwasanya materi kelautan dan perikanan itu sangat-sangat luas sekali. Ada dari tangkap, budidaya, manajemen, bahkan sampai dengan teknologi kelautan. Oke. Selanjutnya adalah kisi-kisi P3K penyuluh perikanan. Saya mendapatkan ini berdasarkan dari edaran Kemenpan RB. Ini surat edaran dari dirjennya yang membahas mengenai soal-soal apa saja yang akan muncul di penyuluh perikanan. Ini sebenarnya untuk ASN ya, cuma setelah saya perhatikan tidak akan jauh berbeda materi soal teknis antara ASN maupun P3K karena sama-sama formasinya mengenai penyuluh perikanan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini teman-teman, landasannya adalah dari Permenpan RB nomor 19 tahun 2008. Kemudian di sini secara umumnya ada perikanan, sistem penyuluh, bantuan pemerintah, kebijakan dan strategi penyuluh perikanan. Khususnya mengenai sektor kelautan, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, potensi wilayah, kelembagaan sektor kelautan dan perikanan, penumbuhan pengembangan, materi penyuluhan ya seperti poster, buklet, TV maupun tayangan slide, pengolahan data, kemitraan usaha kelompok, kemitraan usaha kelompok dengan swasta maupun wirausaha pemasaran, dan juga yang terakhir kemitraan usaha kelompok dengan swasta, wirausaha dan pendampingnya. Nah, ini semua materi ini adalah materi penyuluh perikanan dan alhamdulillah teman-teman tidak usah khawatir kalau kesulitan materinya karena kami sudah menyediakan itu ya. Jadi kalau kalian ingin belajar, dari sinilah landasan kalian belajar. Kalian boleh mencari satu persatu apa sih yang mengenai kelembagaan, apa itu tentang penumbuhan pengembangan kelembagaan, apa itu materi penyuluhan. Teman-teman bisa melihat dan teman bisa mengeksplor seperti itu. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin terhalang karena terbatas dengan kerja maupun kesulitan untuk mencari materi, silakan menghubungi kami baik di Instagram maupun di WA ataupun bisa menguji langsung website kalian yakni dolphinbrain.com. Oke. Oke, kita langsung ke pertama. Soal pertama adalah peraturan tentang sistem penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan adalah A. Permen KP nomor 38 tahun 2013, B. Permenpan RB nomor 18 tahun 2022, C. Undang-Undang nomor 16 tahun 2006, D. Permen KP nomor 87 tahun 2020, atau E. Peraturan Presiden nomor 169 tahun 2014. Silakan teman-teman menjawab. Saya kasih waktu sekitar 10 detik. Oke, sudah bisa ya? Kita cek siapa yang benar dan apa jawabannya? Nomor satu jawabannya adalah C, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2006. Oke, mari kita bahas satu persatu. Apa sih Permen KP yang mulai dari A sampai dengan E? Oke, Permen KP nomor 38 tahun 2013 itu semuanya berkaitan tentang penyuluh perikanan. Cuma beda keterkaitannya. Kalau yang pertama tahun 2013 ini mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan. Kalau yang B, terus kita lihat ya, Permen RB 1822 adalah untuk juknis penyuluh perikanan.
Apa itu juknis? Juknis itu adalah sebuah pedoman atau pekerjaan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan baik dari tingkat yang pertama sampai tingkat yang paling atas. Seperti kita tahu di JFT itu atau jabatan fungsi tertentu itu ada kriterianya, ada pangkatnya, ada golongannya. Pertama, ada muda, ada madya, baru yang paling top itu yang utama. Itu semuanya terpaparkan dengan detail di juknis. Oke. Kemudian yang C adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Ya, tentunya jawabannya inilah karena berkaitan tentang sistem penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan. Inilah salah satu undang-undang yang menjadi landasan seluruh penyuluh baik itu pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu bahwasanya dulu itu perikanan kehutanan itu digabungkan dengan Kementerian Pertanian. Mungkin setelah beberapa tahun barulah dipecah menjadi Kementerian Kelautan sendiri. Makanya undang-undang ini mencakup seluruh penyuluh, tidak hanya perikanan, tapi ada pertanian dan kehutanan seperti itu. Oke? Selanjutnya itu di Permen KP nomor 87 tahun 2020 ya, itu mengenai organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluh Perikanan. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden nomor 169 tahun 2014 berkaitan tentang apa? Tunjangan jabatan fungsional penyuluh perikanan. Jadi semuanya berkaitan tentang penyuluh perikanan. Tapi teman-teman harus hati-hati ya. Ini adalah peraturan-peraturan yang memang sering keluar di ujian. Jadi jangan sampai teman-teman tertukar, terutama di yang paling utama nih Undang-Undang Nomor 16 ya. Jadi kalau yang paling kuat atau yang landasan utama adanya sebuah penyuluh perikanan yaitu ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Oke. Nah, sekarang kita ke soal kedua. Dalam mengajukan persyaratan permohonan IUMK ya, penyuluh perikanan sebagai pendamping usaha mikro dan kecil harus mendampingi calon UMK dalam melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut. Kecuali A. Kartu tanda penduduk, B. Kartu keluarga, C. Jumlah modal usaha, D. Sarana usaha yang digunakan, atau E. NPWP. Oke, soal ini pernah muncul di tahun 2020, teman-teman. Jadi perhatikan kembali ya. Silakan teman-teman menjawab ya. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, jawabannya adalah NPWP. Dari mana landasannya? Mari kita bahas. Oke. Dalam sebuah pedoman buku penyuluh perikanan, bahwasanya dalam mengajukan persyaratan permohonan UMK itu adalah usaha ya, mikro dan kecil ya. Dan sebagai pendamping usaha mikro kecil harus mendampingi calon UMK dalam melengkapi persyaratan. Ini adalah persyaratan ya, ada surat pengantar, KTP, kartu keluarga, pas foto, mengisi formulir, sampai yang paling terakhir adalah jumlah modal usaha. Di sini tidak ada persyaratan untuk NPWP. Kenapa tidak ada NPWP? Karena mungkin NPWP ini kan dikhususkan untuk yang sudah yang sudah makro ya, sudah besar ya. Ini kan kita hanya untuk mendampingi. Jadi usaha-usaha tentang pengolah perikanan ini supaya tidak meribetkan ya. Ya kita menghilangkan dulu NPWP-nya. Kita utamakan dulu KTP sama kartu keluarga. Nanti kalau sudah berkembang, baru nanti kita syaratkan untuk mengajukan NPWP seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah NPWP ya teman-teman. Oke. Jadi NPWP ini tidak ada atau tidak disyaratkan dalam pengajuan permohonan IUMK. Ayo, oke. Selanjutnya, nomor 3, berapa jumlah penyuluh perikanan di setiap kecamatan? Oke, ini sangat pertanyaan yang sebenarnya sering sekali muncul kalau teman-teman tidak memahami basic knowledge mengenai penyuluh perikanan agak susah. Oke. Yang A 3 orang, B 4 orang, C 5 orang, D 6 orang, E 7 orang. Oke, saya kasih waktu 5 detik. Silakan teman-teman menjawab. Oke, sudah ya? Jawabannya apa? Ya, jawabannya benar sekali. Jawabannya A, 3 orang. Dari mana landasannya? Kita mari buka. Oke, landasannya ada di Permen KP nomor 38 tahun 2013 mengenai kebijakan dan strategi penyuluh perikanan. Pada ayat kedua ya, poin A, bahwasanya pemenuhan jumlah penempatan dan distribusi ketenagaan paling sedikit 3 ya, paling sedikit 3 penyuluh perikanan
yang pegawai negeri sipil di setiap kecamatan di potensi perikanan dan menumbuhkan 1 orang penyuluh perikanan swadaya pada setiap kelompok pelaku utama dengan mengoptimalkan peran penyuluh perikanan atau menggalang penyuluh swasta. Artinya dalam setiap kecamatan sedikitnya ya 3 ya, bukan 4, bukan 5, bukan 6. Kalau 5 itu maaf, kalau 5 itu provinsi ya teman-teman ya. Nah, jadi satu provinsi itu minimal sekali itu ada 5 penyuluh ya. Dan itu pun sudah dibagikan di macam-macam kabupaten kota seperti itu. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin baca lebih dalam lagi, silakan teman-teman mendownload di Permen KP nomor 38 tahun 2013 mengenai kebijakan dan strategi penyuluh perikanan. Di sana banyak sekali item-item atau informasi-informasi mengenai penyuluh perikanan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Ya. Instansi pembina penyuluh perikanan berupaya mengembangkan sistem penyuluh yang bersinergi dan harmoni antara kepentingan pelaku utama, pelaku usaha, dan stakeholder sektor kelautan dan perikanan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kesejahteraan masyarakat adalah A. Pusluhtan RI, B. Puslatlu KP, C. Puslatlu Per, D. Pusluh KLHK, E. LAN RI. Oke teman-teman silakan menjawab kira-kira instansi apa, sebutannya apa yang membina penyuluh perikanan. Saya kasih waktu 10 detik. Oke ya, kita lihat jawabannya apa yang benar. Ya, jawabannya adalah Puslatlu Kelautan dan Perikanan. KP itu kepanjangan dari Kelautan dan Perikanan. Dari mana dasarnya? Mari kita buka slide selanjutnya. Oke, jadi Puslatlu itu kepanjangan dari Pusat Pelatihan dan Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina. Dalam arti yang memberikan semacam bimbingan ya atau kalau kita bilangnya pelatihan mengenai dasar-dasar penyuluh perikanan itu ada di bidang Puslatlu atau Pusat Pelatihan Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Oke, kemudian kalau Pusluhtan ini apa? Pusluhtan ini ya, teman-teman. Pusluhtan ini untuk Kementerian Pertanian, ya, Pusat Penyuluh Pertanian Republik Indonesia, ya. Kalau Puslatlu buat KKP, kalau Puslatlu Per ini bukan ya, ini salah ini hanya untuk mengecoh saja. Yang D, Pusluh KLHK ini untuk teman-teman dari penyuluh kehutanan. Kemudian kalau LAN RI ini untuk seluruh ASN yang akan melaksanakan pelatihan dasar atau LASAR. Jadi LASAR baik di kabupaten kota, provinsi maupun kementerian itu semuanya ada di bawah LAN RI. Cuma dia bukan di teknisnya, dia secara umumnya. Ya, secara umum kayak di bidang kepegawaian, peraturan-peraturan itu LAN RI. Tapi kalau untuk yang teknisnya kayak langsung menjurus ke juknisnya itu dikembalikan ke kementerian masing-masing. Oke, seperti itu. Selanjutnya, oke ya jawabannya Puslatlu. Soal kelima, oke. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah kecuali A. Petambak garam ikan, B. Pembudidaya ikan, C. Nelayan, D. Pengolah hasil perikanan, E. Pembeli ikan. Oke, saya kasih waktu 10 detik, teman-teman silakan menjawab. Oke, ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah oke, benar sekali ya jawabannya E pembeli ikan. Dari mana dasarnya? Mari kita buka peraturannya. Oke, ada di Permen KP nomor 42 tahun 2019 yaitu tentang KUSUKA, kartu usaha pelaku utama kelautan dan perikanan. Ya. Jadi pelaku utama itu yang dimaksud dengan pelaku utama kegiatan perikanan adalah A, nelayan, ada di poin C ya. Pembudidaya ikan ada di poin B. Petambak garam ya, ada di poin A. Maaf ini harusnya petambak garam saja nggak usah pakai ikan. Mohon maaf sebelumnya. Nanti saya koreksi. Kemudian pengolah ikan itu ada di D. Kemudian dan E ada pemasar perikanan. Nah, pembeli ikan masuk, pembeli ikan tidak termasuk karena dia tidak berkaitan mengenai usaha perikanan. Dia hanya sebagai customer ya atau penikmat hasil dari pengolahan ikan maupun dari hasil tangkapan. Oke. Mungkin teman-teman kalau ingin lebih detail, teman-teman bisa membaca di Permen KP 42 ini karena ini adalah salah satu tugas dari penyuluh perikanan itu adalah
mendata setiap pelaku utama kegiatan untuk mendapatkan kusuka. Apa sih kusuka itu? Kusuka itu adalah sebuah kartu sakti di mana di situ berisikan informasi pertama nama, kemudian kartu penduduknya, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa gitu. Dan juga itu sebagai salah satu syarat untuk membentuk kelompok-kelompok atau koperasi-operasi di bidang perikanan. Dan juga bantuan yang dari kementerian itu tidak akan bisa didapatkan bila nelayan itu nggak punya kusuka. Jadi kusuka ini sebagai kartu sakti ya, kartu sakti yang menghubungkan antara nelayan dengan penyuluh, dengan kabupaten kota, sampai dengan kementerian. Ya, jadi kalau ada nelayan yang belum punya kusuka, pasti yang ditanya adalah penyuluhnya. Karena penyuluhnya nggak dapetin data itu, karena itulah yang paling penting. Oke, jadi kalau teman-teman saya sarankan wajib sekali untuk membaca Permen KP 42 tahun 2019. Karena salah satu tugas dari penyuluh adalah untuk mendata dan memasukkan data nelayan ke kusuka. Oke. Oke. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya berikan ya. Atau kalau teman-teman mengikuti atau ingin mendapatkan materi-materi, kami sudah menyediakan sekitar 9 formasi, yaitu ada pengawas perikanan, penyuluh perikanan, pengolah ekosistem, P3T, asisten P3T, pembina mutu, asisten pembina mutu, alis aquaculture, sama teknis aquaculture. Di sini kami tidak menyediakan seluruh formasi ya, karena keterbatasan daripada kami juga. Jadi kami hanya fokus ke bidang-bidang yang atau ke formasi-formasi yang banyak peminatnya seperti itu. Jadi kalau di luar ini kami maaf kami belum bisa bantu. Tapi kalau teman-teman pengen mendapatkan materinya nggak apa-apa. Cuma kami hanya bisa memberikan materi-materi yang berkaitan tentang 9 formasi ini seperti itu. Oke. Teman-teman kalau mau minat silakan langsung hubungi kami baik di website yaitu di dolphinbrain.com, di Instagram dolphinbrain maupun di WA di nomor yang sudah tertera di layar teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam belajar, kelancaran, tetap semangat, luangkan waktu untuk belajar, tetap ibadah, dan wajib optimis dan percaya diri. Oke? Sampai bertemu lagi di part selanjutnya masih di channel Dambar Firdosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.